Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, para sahabat, para jamaah yang dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saya selalu doakan semoga dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan diistiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya dan dijauhkan dari bala hinanya, digampilkan dari milik rezeki anu penuh dengan keberkahan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah manusia tidak akan bisa menolong, manusia tidak akan bisa memberi syafaat, bahwa termasuk Kangjeng Rasul juga tidak beri manfaat kalau secara hakikat. Kalau secara syariat bisa dikatakan kalau secara syariat memang bisa memberikan manfaat. Nah, karena di sini di dalam surat Al-Qasas, di dalam surat Al-Qasas telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inilah innaka, sebetulnya engkau la tahdi, engkau Muhammad la tahdi tidak bisa memberikan petunjuk atau memberikan hidayah man ahbabta, sekalipun orang yang telah disukai atau yang lebih dekat. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi hanya Allah yang diberikan petunjuk, yang dikersakakan oleh Allah. Wa huwa, itu dia, a'lamu, maha mengetahui kepada orang-orang yang diberikan petunjuk. Di sini jadi manusia itu tidak akan bisa memberikan petunjuk. Kenapa? Manusia kecuali orang yang dikehendaki. Nah, kalau di sini kalau secara syariat orang itu bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan apa-apa atau keilmuan yang sebenarnya kalau di sisi Allah itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang bisa itu yang dikehendaki oleh Allah. Bila mana manusianya kalau sudah merasa bisa melakukan, memberikan sesuatu atau memberikan terhadap orang lain, bila mana merasakan di dalam batinnya pun, maka manusia itu akan kesirikan, yaitu menyekutukan Allah di dalam batinnya dengan dirinya, yang merasa aku yang bisa, aku yang memberikan petunjuk, padahal bukan engkau, padahal tiada lain walakinallaha yahdi may yasha, padahal yang sebenarnya memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Tapi manusia tak sadar, mengaku-ngaku di dalam di hatinya atau di dalam mengaku-ngakulah aku yang bisa memberikan petunjuk. Makanya di situ suka nuntut kepada orang lain, berhubung merasa akulah yang mempunyai jasa, yang punya apa-apa, disitulah suka menuntut mana jasa aku, mana jasa aku. Padahal itu tiada lain, hanya syariatnya doang, kecuali Allah yang telah memberikan, yang diberikan petunjuk itu diizinkan bila mana manusia menceritakan babakan hakikat diberikan memberikan petunjuk, itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki, yang dikersakakan oleh Allah, maka orang itu bisa untuk menjelaskan tentang masalah rahasia-rahasia Allah. Nah, yang sebenarnya jangankan apa ini semacam kopi
Ini kopi sebenarnya tidak bisa memberikan rasa manis, tidak bisa. Kopi tidak bisa memberikan rasa pahit, tidak bisa. Kopi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga. Kopi tidak bisa menghilangkan rasa ngantuk, tidak bisa. Kalau sebenarnya kopi tidak bisa bermanfaat, kopi tidak bisa menghilangkan rasa ngantuk, berarti siapa atau yang bisa ketika kita melaksanakan minum kopi kita hilang rasa ngantuknya? Nah, ketika manusia yang seperti itu merasa di dalam dirinya ini kopilah yang memberikan rasa ngantuk, hilang ngantuknya, kopi bisa memberi manfaat rasa manis atau pahitnya. Yang sebenarnya bisa manfaat itu kalau Allah berkehendak kepada orang yang memberikan rasa pahit dan rasa manis kepada kopi. Itulah Allah semuanya yang selalu berperan. Contoh, seandainya kalau kopi bisa memberikan rasa manfaat. Nah, kalau hati kita berkata kopi bisa memberi manfaat, bahwa itu syirik kopi loh. Hati-hati, itu bisa syirik kopi. Kenapa bisa syirik kopi? Menyekutukan Allah dengan kopi, menyekutukan Allah dengan air bening. Kenapa air bening? Karena kalau orang yang belum disadari atau belum memahami tentang babakan hakikat, bahwa bisa hilang rasa haus teh oleh air, padahal yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah Allah. Allahnya yang mana? Nah, kalau orang di sini bingung, yang menanyanya Allah bertajalli di dalam air. Nah, Allah memberikan rasa kepada air ini supaya air ini memberikan kemanfaat sebagai kepada makhluk-makhluknya, menghilangkan rasa dahaga. Nah, kalau orang yang selama ini saya lagi posisi aus, apalagi sepak bola langsung ginung, aduh. Kata orang berpikir, alhamdulillah air udah menghilangkan rasa haus. Alhamdulillah makan sudah memberikan rasa kenyang. Terus jangan sampai seperti itu di dalam dohirnya, di dalam batinnya. Kalau di dalam dohir nggak apa-apa, cuman jangan sampai nepika aina di dalam hati kita yang berikan menghilangkan rasa haus dan rasa lapar dan rasa ngantuk. Hati itu harus selalu condong kepada Allah, karena yang memberikan kekuatan daripada makanan, yang memberikan energi kepada air putih bisa menghilangkan haus, yang memberikan rasa pahit dan manis menghilangkan ngantuk, yang sebenarnya nama Allah. Kalau kopi itu tak bisa apa sama yang seperti ini saya sendiri berhadapan ngobrol, berbicara berhadapan kamera. Saya tak bisa ngobrol tanpa Allah, nggak bakalan. Kalau secara syariat memang saya yang ngobrol. Kalau secara hakikat apakah saya orang makhluk itu la haula wala quwata illa billah? Apakah saya bisa? Tidak, wahai para sahabat. Kita ini seperti pulpen. Pulpen ini, kenapa pulpen ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngobrol? Pulpen ini tidak bisa ke atas kecuali diangkat oleh Allah. Allahnya yang mana? Cuman hakikat berkatanya. Nih, balpen bisa naik ke atas karena diangkatku saya. Saya diangkat oleh ruhaniyah yang selalu dikeretegkan di dalam batin. Tiada lain, angkatlah balpen. Siapa yang mengkeretegkan? Itu adalah Allah semuanya. Makanya kita selalu bergerak, selalu berperan, selalu sambungkanlah kepada Allah. Ketika kita megang HP, ketika kita melihat, harus melasa ini, lihat kita ini dilihatkan oleh Allah. Kita pengen membuka channel MBK Barokatul Karomah ini, merasa harus dikeretegkan oleh Allah.
terus selalu aktif seperti itu akan dikehendaki ke Gusti isti Allah Subhanahu wa taala di dalam batin. Maka bila mana orang yang seperti itu, secepatnya lah kita kembali, karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun. Secepatnya, selekasnya, secepatnya kita kembali ruhaniah kepada Allah, wa aslimu lahu, dan serahkanlah semuanya kepada Allah. Jangan sampai di dalam batin kita selalu keakuan aku yang melakukan, aku yang punya, aku yang segala-gala, aku yang merasakan di dalam batin. Yang harus berbicara akunya Allah di dalam batin. Wa aslimu, maka serahkanlah tiada lain hanya kepada Allah, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kedatangan ajal atau datang kematian, secepatnya kita kembalikan kepada Allah. Semoga kita bisa harta yang selama ini secara syariat kita dimiliki. Kalau sudah seperti itu, insya Allah di akhirat pun bisa akan keterima atau fahla. Kalau secara syariat bisa seperti itu. Tapi bila mana tidak sekarang selalu aku akui oleh diri kita, maka tidak akan ketemu dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian tentang masalah penjelasan. Dari hamba atau makhluk tidak akan bisa memberikan petunjuk. Itu di dalam surat di dalam surat Al-Baqarah pun juga ada ayat-ayat yang keberapa, kalau nggak salah adalah ayat yang tidak bisa memberikan pertolongan, yaitu adalah ayat 48. Itu tidak bisa satu hari pun, jangankan satu bulan, satu hari atau satu detik pun tidak bisa akan memberikan petunjuk dan tidak bisa akan memberikan pertolongan. Yang bisa memberi pertolongan itu tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang selalu setia menonton dalam video saya di dalam kajian ilmu tauhid, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.